Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau mulai dengan suatu pengakuan bahwa ibadah kita pada hari ini boleh terlaksana atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini dengan suatu pengakuan bahwa kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita, Bapa yang sangat baik. Kita mau siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh meresapi dan merenungi ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh 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 baik.
Ya teman-teman, minggu ini kita akan belajar satu tema, yaitu Ku Menangis ya teman-teman ya. Kita masih berada di tema besar kita dalam 1 tahun ini. Kita masih berada di tema besar kita dalam 1 tahun ini, yaitu brighter, menjadi lebih terang gitu kan. Dan kita masih mau fokus bahas tentang keluarga, bagaimana sih jadi terang di tengah-tengah keluarga kita seperti itu. Dan di tema besar kita ini, kita punya satu topik minggu ini yang mau kita bahas, yaitu Ku Menangis. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya-tanya ya, loh, kenapa kok menangis gitu loh? Apa yang salah kok sampai kita menangis begitu? Saya yakin bahwa setiap dari kita itu nggak mungkin ada yang bisa memilih di keluarga mana kita mau lahir. Karena itu semua 100% adalah otoritasnya Tuhan. Dan saya berani yakin juga bahwa kita semua ini belum tentu berada di keluarga yang kita impikan. Gitu. Belum tentu kita berada di situasi keluarga yang kondusif bagi kita. Kita perkecil konteksnya dalam konteks rohani, gitu kan. Belum tentu kita ada di keluarga yang mensupport kita buat pelayanan di gereja, mensupport pelayanan kita, atau nggak cuma di gereja deh, pelayanan sosial sekalipun, atau kegiatan-kegiatan kita di luar, belum tentu kita berada di situasi keluarga yang mensupport kita. Seperti itu. Tapi saya yakini bahwa nggak ada satupun keluarga di dunia ini yang sempurna. Dan pasti kita ditaruh Tuhan di satu keluarga kecil kita, itu punya maksud tersendiri. Setiap kita punya rencana Tuhan. Dan saya yakin bahwa setiap pemuda, apalagi kalau kita sudah terbiasa buat sekolah minggu dari kecil ya, itu pasti kita sudah familiar atau terbiasa dengan yang namanya pelayanan di gereja. Dan pasti ada satu titik kita itu pengen ibadah bareng sama orang tua kita, papa mama kita seperti itu. Kita pengen sebangku bareng dengan mereka, kita pengen misalnya pelayanan bareng sama mereka, entah asyar atau apapun di dalam gereja seperti itu loh. Saya yakin pasti ada satu titik di hidup kita yang kita tuh pengen bareng-bareng sama orang tua kita ke gereja. Kadang kita mungkin iri lihat teman kita bisa segereja dengan orang tuanya, dengan keluarga-keluarga besarnya, seperti itu. Tapi pada satu ketika kita mengajak orang tua kita misalnya buat ke gereja, di tengah-tengah kondisi keluarga yang mungkin nggak mensupport kita secara rohani ya, kita mungkin kemungkinan besar itu pasti mendapatkan penolakan, dan penolakan itu pasti sakit kan. Nah di sini adalah titik menangis kita gitu. Ketika kita pengen mengajak keluarga kita mengenal Kristus lebih dalam, justru penolakan yang kita terima. Ketika kita pengen mengajak pelayanan, mengenalkan Kristus, ngajak renungan, ngajak doa bareng yang kecil-kecil aja lah, kita terima penolakan, itu kan sakit gitu loh. Ditolak keluarga sendiri. Sedangkan kita itu pengen jadi terang di tengah-tengah keluarga. Terus gimana caranya kita buat jadi terang di tengah keluarga? Seringkali atau mungkin kita tanpa sadar ya menggunakan kekuatan kita sendiri buat meyakinkan keluarga kita bahwa ayo ke gereja, ayo pelayanan gitu. Kita pasti punyalah kerinduan buat siapa sih yang nggak pengen kalau nanti kelak kita sudah di kerajaan keluarga Kristus gitu kan, nggak bareng-bareng sama keluarganya. Masa kita mau masuk surga sendirian, nggak ngajak papa mama kita, nggak ngajak saudara-saudara kita gitu kan? Siapa sih yang nggak pengen gitu loh, di kehidupan kelak kita masih tetap bersama-sama gitu loh, menyembah Kristus gitu loh, bersekutu bersama Tuhan, di kerajaan keluarga Tuhan, di kerajaan keluarga Kristus. Siapa yang nggak pengen hal yang sebesar itu dalam hidup kita yang kekal nanti gitu. Dan satu titik di momen minggu ini, kita mau benar-benar belajar motivasi kita itu sebenarnya apa di tengah-tengah keluarga kita. Adakah kita bermotivasi untuk semakin semangat untuk mengajak keluarga kita kenal sama Kristus? Semangat kita sampai mana? Tanyanya itu sekarang. Adakah kita punya kerinduan untuk menolong setiap keluarga kita yang nggak kenal Kristus? Atau kita ya cuek-cuek aja? Atau kita sampai berpikir surga dan neraka itu urusan masing-masing gitu kan? Nah, kita sejauh mana? Di topik Ku Menangis ini, kita pengen, ayo kita renungkan bersama-sama. Sudah sedalam apa kasih Kristus kita di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Karena keluarga kan tempat paling dekat bagi kita untuk memberikan kasih Kristus. Untuk jadi berkat keluarga itu tempat terdekat kita, karena kita bangun ketemunya keluarga,
kita setiap hari berkomunikasi dengan keluarga. Pertanyaan yang paling besar yang harus kita tanyakan dalam diri kita sekarang adalah seberapa besar kasih kita buat papa mama kita, seberapa besar kasih kita buat keluarga, kakak adik kita, supaya kita bersama-sama kalau nanti hidupkan kekal, kita bisa bersama-sama dengan mereka, seperti itu. Dan kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama merenungkan, kita mau sama-sama menghadap Tuhan. Kalau selama ini kita masih kurang berkenan di hadapan Kristus, bagaimana kita melayani keluarga kita sendiri, bagaimana cara kita menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita sendiri, sudahkah kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ataukah kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri? Ayo teman-teman, kita ambil waktu sejenak, kita mau berdoa bersama-sama untuk mengakui segala dosa kita, yang sekiranya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau juga berdoa untuk keluarga kita, supaya kita mampu menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita, dan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi keluarga kita yang mungkin menolak Kristus. Mari teman-teman, kita mau tundukkan kepala kita mau ambil waktu buat berdoa dan mengakui dosa-dosa kita dan memohon kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baik ini. Kami boleh datang bersama Tuhan untuk menghadap di hadirat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat keluarga kami. Kiranya kasih dan terang cahaya wajah-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai keluarga kami Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Supaya hidup kami Kau dapat diberkenan di hadapan-Mu Tuhan. Maafkan kami Bapa jika selama ini kami sering menggunakan kekuatan kami sendiri Tuhan untuk mengenalkan Engkau Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Maafkan kami Tuhan jika cara-cara kami Kau dapati kurang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hidup kami mampu menjadi berkat bagi lingkungan terdekat kami Tuhan, yaitu keluarga kami. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Kami nggak mau menangis lagi Tuhan, tapi kami mau bersemangat lagi Tuhan, karena kami tahu kami nggak jalan sendiri Tuhan. Jujur kami nggak mampu Tuhan untuk jalan sendiri, tapi kami percaya ada Engkau di sebelah kami Bapa untuk menuntun setiap langkah yang kami ambil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap hidup kami masing-masing di dalam tangan pertolongan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Jujur. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri.
mengasihiku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Ya, amin. Berita anugerah kita pada siang hari ini terambil di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Saya bacakan buat kita semua. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Mari kita siapkan hati kita buat masuk merenungi firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian karena kita mengakui bahwa tangan kuat yang memegang kita selama ini. Kita angkat satu pujian, tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan
dalam lembah gelap. Ku percaya kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Oke, teman-teman, kita sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk kehadiran keluarga yang selalu ada untuk mendukung, mensupport kondisi kehidupan kami, karena kami percaya itu adalah bentuk penyertaan Tuhan juga bagi kami. Hari ini kami akan bersama-sama mendalami firman-Mu, supaya kami mengerti, mampu untuk melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Oke. Nah, saya mau kasih kita semua satu pertanyaan. Silakan dipilih jawabannya, ada di kolom. Saya mau nanya ke kita semua nih, ada satu pertanyaan yang teman-teman bisa pilih jawabannya. Silakan nanti diramaikan kolom chatnya A, B, C, atau D ya, kehidupannya teman-teman. Karena saya mau ngajak gini ya, kita mau mikirin sama-sama ya. Kalau temanya kita aku menangis, nah sekarang sebenarnya siapa yang lagi menangis ya? Yang A itu saya rajin ibadah tapi keluarga saya enggak ya. Yang B keluarga saya rajin ibadah tapi saya yang enggak ya. Yang C saya dan keluarga tidak rajin ibadah, lalu yang D saya dan keluarga yang D saya dan keluarga sama-sama rajin ibadah, yang C itu yang enggak rajin, yang D sama-sama rajin. Oke, silakan dijawab teman-teman. Saya coba sambil lihat di kolom chat. Hari ini udah ada yang jawab A ya, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Ini yang D sama C satu keluarga tapi jawabannya bisa beda ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. D berarti rajin-rajin ya. Kalau D kan rajin semua. A itu berarti dia doang yang rajin ya, teman-temannya doang yang rajin. Keluarganya enggak. C sama-sama enggak rajin. Ya D semua D. Kalau semua D ya berarti selesai udah khotbahnya. Jadi hari ini memang arahan temanya kan untuk ngelihat sama-sama ya, ku menangis. Jadi sebenarnya siapa yang lagi nangis nih kalau di
kalau kita bicara soal kehidupan berrohani di tengah keluarga lah gitu ya, kehidupan beriman di tengah keluarga itu siapa yang sebenarnya sekarang lagi nangis? Kalau yang A itu kemungkinan berarti teman-teman yang lagi nangis ya. Saya nyebutnya gini, kalau liriknya itu kan ku menangis membayangkan ya, betapa kejamnya. Nah, itu berarti siapa yang nangis dan siapa yang kejam ya. Kalau yang A itu berarti Anda yang menangis ya, teman-teman yang menangis, dan keluarga Anda yang kejam berarti. Kalau yang B ya, keluarga Anda yang menangis karena melihat Anda begitu kejam tidak rajin beribadah. Kalau yang C ya semuanya kejam di dalam satu rumah itu ya, semua nggak beribadah. Yang D eh, semuanya rajin beribadah ya, berarti ya harusnya nggak ada yang menangis dan nggak ada yang kejam ya. Nah teman-teman, kenapa saya coba ajak ini untuk ngukur pertama, karena ini yang jadi titik berangkat kita masing-masing ya. Keluarga kita ini kan beda-beda ya. Keluarga saya berbeda gayanya, keluarga teman-teman beda gayanya ya. Kalau boleh sharing sedikit, bahkan gini, kalau di keluarga saya, karena saya yang satu-satunya yang masuk di jalur kependetaan, jadi istilahnya kalau udah urusan rohani lah pokoknya urusan saya gitu. Jadi kalau misalnya kakak saya gitu ya nggak kebaktian, ya mereka cuma ngomong nggak apa-apa lah, adik gua kan pendeta gitu. Jadi kayak seolah-olah beban beban rohani itu ada di saya semua. Nah itu kan beda tuh ya, tiap keluarga pasti beda-beda ya. Dan ini yang sebenarnya mau kita lihat lebih dalam teman-teman ya. Kenapa sih eh, di dalam keluarga itu tiap orang bisa beda-beda di dalam keluarga, cara cara berimannya juga bisa beda-beda. Bahkan kita satu keluarga yang sama, ya mungkin beribadah bersama-sama, tapi gaya gaya untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman juga bisa beda-beda. Ada di keluarga yang emang dia rajin beribadah ya, kalau kita ngomong soal ibadah. Satu keluarga nih ada yang rajin beribadah, tapi yang misalnya yang tergerak untuk pelayanan itu cuma teman-teman ya, atau cuman anaknya, atau cuman papahnya, atau cuman mamanya ya. Tapi padahal sebenarnya mereka semua rajin beribadah gitu. Nah, itu juga ada. Jadi macam-macam nih sebenarnya variabelnya. Nah, kenapa saya tanya di awal? Karena supaya biar tahu kita sebenarnya ada di kondisi keluarga yang seperti apa. Karena kalau teman-teman tahu teman-teman ada di kondisi keluarga yang seperti apa, buat teman-teman nanti juga akan lebih gampang ya. Buat kita semua akan lebih gampang menentukan kita harus melakukan apa. Nah, itu yang penting di khotbah kita hari ini ya, di renungan kita hari ini. Kita harus tahu kita akan ngapain ya kalau kalau ada di tengah keluarga yang seperti ini. Nah, teman-teman, kabar baiknya adalah sebetulnya teman-teman diberi keluarga itu sebagai anugerah dari Tuhan ya. Artinya tadi Paulus juga sudah ngomong ya, kita nggak bisa pilih tuh, kita nggak bisa pilih mau ada di keluarga seperti apa ya. Kalau misalnya ditanya ke dalam kehidupan sekarang, mungkin banyak orang akan ngomong mereka lebih suka jadi keluarganya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina gitu, karena ya nggak perlu ngapa-ngapain ya, saya baru lahir saya sudah punya pesawat terbang ya, saya sudah dibelikan rumah ya, enak banget gitu ya. Sedangkan di kehidupan kita setengah mati ya, harus harus apa, harus kerja keras ya, bangun rumah ya, menikahi pas calon pasangan kita ya, ya Lus ya gitu ya, kira-kira gitulah ya. Nah itu kita kerja keras tuh. Nah banyak orang akhirnya ya, akhirnya kalau disuruh milih maunya kayak gitu, tapi sayangnya kan nggak bisa milih. Nah bahkan kalau kita tanya sama orang tua kita ya, kalau ini tips buat buat teman-teman ya, kalau lagi marah sama orang tuanya ya, kalau ditanya juga misalnya ya, orang tua kita mau nggak punya anak kayak kita kalau bisa milih. Ini hati-hati nih, jangan-jangan jawabannya nggak mau loh. Kalau jawabannya nggak mau jadi ngeri kan kita kan. Itu. Nah cuma satu teman-teman caranya, bersyukur, bersyukur apapun yang teman-teman punya, bersyukur apapun keluarga ya, konteks keluarga teman-temannya, kehidupan keluarga teman-teman. Ada yang rajin ibadah, ya disyukuri. Ada yang nggak rajin, disyukuri juga. Itu karena dengan begitu teman-teman akan makin ngerti, dan itu yang penting itu. Anda makin ngerti siapa orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan itu sebetulnya cara untuk ya, secara konsep ya, untuk jadi terang itu kita mesti ngerti siapa eh, orang yang ada di sebelah kita gitu. Kalau dalam bulan ini kita bicara soal keluarga, berarti kita harus ngerti keluarga kita itu kayak apa. Dan di situ nanti kita bisa ketemu apa yang selama ini menghalangi kita dengan mereka. Ya, sehingga akhirnya ya belakangan kan
eh, diceritakan ya ke kita semua kalau di masa pandemi ini ketika teman-teman beribadah secara online lewat Zoom, rasanya anggota keluarga yang lain tuh ngelihat kita tuh aneh gitu ya. Padahal teman-teman lagi ibadah nih. Bisa jadi mereka yang bilang aneh, justru mereka nggak beribadah. Nah itu kan jadi dilema ya dalam dalam diri kita, dalam iman kita. Makin makin nggak ngerti ini arahnya kemana. Karena apa? Karena ada sekatnya, ada temboknya. Nah kita tuh hari ini tuh kita akan coba membedah temboknya tuh apa gitu yang di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya antara kita dengan kakak adik, di antara kita dengan orang tua, mungkin ada sekat itu yang harus diruntuhkan gitu. Supaya apa? Supaya benar-benar teman-teman jadi terang. Ibaratnya teman-teman punya dua ruangan ya. Satu ruangan yang teman-teman tempati sekarang ini lampunya bisa nyala. Nah, ruangan di sebelah itu lampunya nggak bisa nyala, lampunya mati ya, nggak ada lampunya lah gitu, gelap ruangannya. Gimana caranya supaya ruangan sebelah bisa terang? Salah satu caranya kan temboknya harus dihancurin kan. Nah, itu juga kurang lebih sama seperti itu teman-teman. Anggaplah tembok itu yang menjadi kesulitan kita sekarang. Nah, untuk kita lebih ngerti, saya mau ajak kita semua bisa baca dari Markus 10 ayat 13 sampai 17. Markus 10 ayat 13 sampai Markus 10 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita, berbahagia kita yang membaca dan melakukannya. Di bacaan ini teman-teman, itu udah jelas banget ya. Mari coba kita lihat satu persatu. Ada ada sesuatu ya yang terjadi di antara kehidupan orang banyak ya, saya sebut gitu aja ya biar gampang ya. Orang banyak yang datang ketemu sama Yesus, murid-murid yang ikut Yesus dan Yesus sendiri. Ada something nih di antara tiga person ini ya. Ada sesuatu. Kenapa? Karena secara otomatis kalau kita baca di bacaan kita ini, orang banyak itu datang bawa apa? Bawa anak mereka gitu ya. Mungkin selama ini kita mikir kalau anak-anak kecil ini datang sendiri ya. Anak-anak kecil ini datang sendiri terus diusir gitu aja sama muridnya Yesus. Enggak, teman-teman. Jadi anak-anak ini justru dibawa sama orang tuanya. Kalau dibawa tuh berarti sengaja kan. Sengaja mereka diantar kepada Yesus buat apa? Supaya mereka sejak kecil itu bisa kenal sama Yesus. Mereka sejak kecil bisa diperkenalkan dengan sosok dan teladan yang baik di dalam kehidupan mereka. Dan seneng nggak tuh kayak gitu ya? Eh, Kebayang ya, lebih lebih gampang membayangkan kalau teman-teman misalnya ya di dalam kehidupan sekarang, teman-teman mungkin bisa membayangkan dari kecil teman-teman sudah dibawa sama orang tua untuk bisa ikut kebaktian anak atau ikut sekolah minggu ya. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Pertumbuhan imannya kan ada ya, mengalami sendiri. Berkenalan dengan Yesus, dengar apa yang dia ajarkan. Tapi yang terjadi teman-teman justru para murid ya, yang sebenarnya paling dekat sama Yesus, betul ya? Murid-murid itu kan selalu ikut ya, ikut sama gurunya, selalu ikut sama Yesus. Tapi justru mereka yang harusnya ngerti bahwa ada orang yang datang untuk mendengarkan ajaran Yesus, untuk mengikut Yesus. Mereka pun selalu datang dan ikut Yesus. Sekarang dihalang-halangi. Dan itulah yang bikin Yesus jadi marah. Jadi sebetulnya ada penghalang nih di antara anak-anak yang dibawa dan juga Yesus yang hadir pada saat itu. Penghalangnya siapa? Murid-murid. Justru yang jadi penghalang adalah mereka yang dari dulu udah ngerti dan udah dengar apa yang Yesus ajarkan. Nah, ini jadi clue buat kita ya, teman-teman. Sekarang pertanyaan saya, kalau
Ini tadi ada yang A ya, ada yang A, ada yang B nggak ada ya. Ada yang A lah, yang A, C dan D ya. Yang A. Saya rajin ibadah tapi keluarga enggak. Menurut teman-teman penghalangnya siapa? Apakah penghalangnya adalah orang tua ya atau anggota keluarga yang lain yang emang mereka nggak mau ibadah? Atau bisa jadi penghalangnya kalian sendiri. Kenapa? Soalnya saya terlalu rajin ternyata. Misalnya ya saya ikut kebaktian, kalau hari Minggu saya ikut pagi, saya ikut di ya misalnya ikut umum, siang ikut pemuda, sore ikut dari gereja lain, besoknya ikut lagi dari yang mana. Sehingga akhirnya mungkin orang tua atau keluarga ngelihat kita, kok kayaknya hidup bergereja tuh jadi susah ya. Gitu. Mungkin teman-teman ya ini perlu kita refleksi bareng-bareng ya, perlu ingat bareng-bareng. Jangan-jangan ketika kita begitu rajin ya, begitu rajin mengerjakan tugas-tugas gereja, semangat kita ketemu sama teman-teman ya, kita kerjain semua bareng-bareng. Jangan-jangan anggota keluarga yang lain tuh justru ngeliat, kok sebegininya ya orang-orang yang aktif di gereja. Sehingga akhirnya apa? Ya misalnya saya ambil contoh ya. Ini ada penatua juga kan di sini kan, ya saya ambil contoh misalnya. Kami rapat sampai tengah malam. Terus keluarga lihat, apa ini gereja kok rapat sampai tengah malam? Katanya protokol kesehatan. Kok rapatnya nggak sesuai protokol kesehatan? Ini tidurnya berapa jam nih satu orang? Misalnya begitu. Hingga akhirnya keluarga kita, orang-orang di sekitar kita justru jadi mikir. Ini yang menghalangi itu justru bukan mereka yang nggak rajin. Tapi yang menghalangi bisa jadi karena ada orang-orang yang rajin. Tetapi teman-teman ya, Yesus justru menengahi persoalan ini. Persoalan di mana seringkali ya juga terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ya. Yesus ngomong gini teman-teman, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, maksudnya tuh gini teman-teman ya. Tiap kali teman-teman juga misalnya ya, saya sebutlah teman-temannya orang-orang yang rajin. Teman-teman rajin beribadah, ya. Teman-teman datang di satu kebaktian di hari Minggu, saya sudah hitung teman-teman tuh orang yang rajin gitu. Teman-teman ikut di kebaktian pemuda ini teman-teman orang yang rajin. Tapi ingat juga bahwa tiap kali kita melakukan ini semua, maka kita sebetulnya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita diberkati, berarti kondisinya kita seperti gambaran anak kecil yang Yesus katakan. Anak kecil itu polos, anak kecil itu apa adanya, anak kecil itu selalu bersuka cita, ya benar ya. Kalau anak kecil kan lari-larian jatuh, dia lihat temennya masih lari, ya dia bangun lagi, dia nggak nangis. Ya. Bahkan mungkin ada yang pengalaman ya, nangis tapi sambil tetap ikutan lari-larian gitu. Tapi dia seneng gitu, dia seneng melakukan itu. Kita yang jadi orang tua, jadi kakaknya, duh ini adik saya jatuh nih ntar pulang gimana ya, saya yang diomelin. Kita mikirnya udah stres di situ. Padahal adik kita atau anak kecil ini seneng-seneng aja, nggak peduli dia. Dia tetap aja terus ya, terus jalan terus dia, lari-larian terus. Nah ini teman-teman ya kita perlu ingat ya bahwa kalau tiap kali kita ya ketika kita rajin, ini cara supaya kita nggak jadi penghalang. Bukan kita yang seperti para murid yang menghalangi supaya anggota keluarga kita juga bisa rajin beribadah ya. Rajin beribadah itu berarti juga rajin menumbuhkan iman ya. Gak fokus sama persoalan-persoalan hidup, tapi justru fokus sama Tuhan. Dan kita berdoa teman-teman, berdoa, bersyukur buat semua yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kadang kita harus sibuk ngurus berbagai hal tentang pelayanan kita. Kadang kita begitu sibuk ngurusin acara-acara gereja. Tapi jangan pernah lupa, ini loh cara Tuhan ngasih berkat buat kita. Jadi ketika teman-teman ketemu ya sama orang tua atau sama anggota keluarga yang mengatakan kamu kayaknya kok sibuk banget sih urusan gereja, bilang aja ini cara aku mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih buat hidupku. Supaya apa? Supaya mereka juga jadi ngerti. Kita nih bukan lagi sosokan asik-asikan doang, enggak gitu. Tapi ada rencana Tuhan, ada berkat yang Dia selalu kasih buat kita. Dan kita makin paham itu anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Lalu yang kedua, teman-teman, kita belajar terima kondisi
terima kondisi kita apa adanya. Kalau tadi teman-teman di awal saya katakan bahwa keluarga adalah anugerah dari Tuhan, maka sekarang teman-teman kita semua ini harus belajar bahwa kita harus terima kondisi kita apa adanya gitu. Misal ya, ada hal-hal yang bikin kita nggak suka atau bikin kita jadi marah. Ingatlah bahwa marah itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Atau ya udah, kalau daripada marah mending saya diam-diaman aja lah Kak. Ya diam-diaman juga makin memperburuk masalah gitu. Terus misalnya juga ya udahlah ya kita urus diri masing-masing aja lah, nggak usah urus yang lain. Itu juga makin mempertebal masalah ya, gitu ya. Jadi akhirnya apa yang harus kita lakukan ya terima kondisi kita apa adanya. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa seorang tua sering nasehatin kita, ya jaga waktumu juga, Dek, misalnya gitu ya, jaga waktumu dalam beribadah, dalam bergereja. Ya kita bisa ikutin. Kalau apa maksudnya dari menjaga waktunya? Ya kita bagi waktu kita dengan baik. Kita pisahkan waktu kita mana ketika kita harus kuliah, kita harus kerja, dan ketika kita harus pelayanan atau ikut acara gereja. Ya. Lalu juga coba nih teman-teman, ini yang ketiga, ya, yang terakhir. Coba buka dirimu, ya, coba buka dirimu, kasih kenal gitu loh. Kan teman-temannya orang yang diberkati. Tahu kan artinya orang yang diberkati? Kalau bicara soal tema kita, jadi terang, maka pertanyaan saya, siapa sebenarnya terang di tengah keluargamu? Terang itu sebenarnya ya 21 orang atau 21 akun yang lagi dengerin firman ini. Anda semua adalah terang di tengah keluarga Anda masing-masing. Mungkin tanpa saudara, tanpa kehadiran teman-teman, anggota keluarga teman-teman nggak ngerti apa itu gereja. Mungkin di antara kalau nggak ada teman-teman yang aktif bergereja, mereka juga nggak paham gimana caranya bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Gimana caranya bertahan di tengah kehidupan yang susah, aneh, ngejelimet sekarang ini dengan santai, dengan hati yang tenang, dengan penuh sabar. Karena apa? Karena teman-teman selalu mengarahkan hidup teman-teman pada Tuhan. Dan teman-teman sebetulnya secara otomatis jadi contoh buat mereka. Bayangkan kalau pada akhirnya teman-teman menyerah. Siapa yang kemudian jadi terang atau penyambung karyanya Tuhan buat keluarga? Bisa jadi nggak ada. Sekarang teman-teman berarti kita punya tugas. Kita semua adalah terangnya Tuhan. Kita semua harus mengarahkan hidup kita selalu sama Tuhan. Apapun yang teman-teman hadapi dengan sabar ya, dengan sabar, dengan teguh, percaya ya. Selalu ada rencananya Tuhan. Minimal kalian itu terangnya Tuhan di tengah keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita silakan mengakukan Imam Rasuli. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan imam pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Mari teman-teman kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang hidup dan tinggal bersama-sama dengan kami semua. Kami bersyukur atas kehadiran mereka. Walaupun terkadang ada dinamika naik dan turun perasaan kami, perilaku kami, dan juga respons kami terhadap apa yang mereka lakukan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, Tuhan selalu menjaga isi hati kami semua. Kami mau mengasihi setiap anggota keluarga kami dengan tulus. Kami tidak mau ada tembok pemisah di antara kami dengan setiap anggota keluarga kami.
Tuhan pimpin setiap upaya, usaha kami, supaya kami ya, tidak lagi ragu, tidak lagi takut ketika berjumpa atau bertemu dengan berbagai masalah yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, Engkau yang selalu memimpin kami juga seluruh keluarga. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, sehingga Engkau selalu mempercayakan kami untuk menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, kami semakin rajin untuk mengenal-Mu, kami semakin rajin untuk juga melayani-Mu melalui berbagai kegiatan yang ada dan dipercayakan juga kepada kami semua. Kami berdoa untuk pelayanan Resyut, teman-teman pemuda di GKI Residen Sudirman, untuk setiap hal yang saat ini tengah dikerjakan secara rutin, ataupun juga hal-hal yang setengah dipersiapkan untuk waktu yang akan datang. Tuhan menjaga dan menyertai kami semua. Kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, juga perkuliahan, di tengah-tengah berbagai kesibukan, tugas, atau persiapan kami menghadapi ujian dan juga persiapan kami untuk menulis skripsi, Tuhan menyertai kami semua. Dan biarlah ya Tuhan, cinta kasih-Mu selalu menyertai kehidupan kami, lewat kesehatan dan kekuatan di tengah masa pandemi sekarang ini. Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan ayat persembahan pada minggu kali ini diambil di Amsal 11 ayat yang ke-25. Saya bacakan bagi kita semua. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Ya, sambil memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kami masih boleh Tuhan mempersembahkan sebagian dari apa milik kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyediakan berkat bagi kami. Dan kami tentu nggak boleh lupa Tuhan untuk memberi menjadi berkat bagi sesama kami. Bapak, terima kasih Engkau yang memberikan hikmat dan pertolongan Roh Kudus-Mu bagi setiap
anak-anak-Mu Tuhan yang mengelola dana ini supaya dapat dipergunakan dengan baik. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu pada setiap apa yang kami kerjakan, pada studi, karir yang kami kerjakan. Biarlah setiap kami mendapatkan berkat, kami tidak lupa akan Engkau Tuhan, dan kami mampu menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau menyanyikan satu pujian, Ku Beri Yang Terbaik, karena kita mau memaknai Ku Menangis pada siang hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi lingkungan kita, keluarga kita, bahkan keluarga besar kita. Mari kita angkat satu pujian, Ku Beri Yang Terbaik. Yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik.
beri yang terbaik. Teman-teman yang terkasih, biarlah engkau, kita semua selalu menjadi terang untuk keluarga kita masing-masing. Dan biarlah juga ketika kita jadi terang, setiap anggota keluarga kita semua juga bisa merasakan berkat dari Tuhan. Dan marilah teman-teman saat ini kita arahkan hati kita untuk memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.